Bab 87. Botak yang kepalanya dibungkus dengan perban bersuara. Tuan Muda Wira memberi kami resep rahasia bakso ikan. Dia juga membantu kami buka toko di kabupaten, dan pelanggannya makin ramai. Hari ini, keuntungan kami mencapai 8.000 gabak. Kalau dikurangi dengan modal, total pendapatan bersih kami adalah 4.000 gabak. Setelah dibagi rata, kami berdelapan bisa mendapat 500 gak per hari. Selain itu, Tuan Muda Wira bahkan memberiku uang untuk mengobati infeksi jamur di kepalaku ini, lanjut Botak. Mendengar ini, orang lainnya pun ikut mengangkat kepala dengan bangga. Awalnya, mereka juga mengira Wira hanya memanfaatkan mereka untuk mengulur waktu. Namun, Wira malah mengajari mereka cara membuat bakso ikan, juga mencarikan toko di kabupaten untuk mereka. Dia juga membantu mereka berdelapan membuat surat perjanjian. Mereka sama-sama bekerja dan keuntungan pun dibagi rata. Kedai bakso ikan ini telah dibuka selama 3 hari. Setiap hari, bisnis mereka makin baik sehingga uang yang dihasilkan pun makin banyak. Mereka yakin akan segera bisa pindah ke kota dan menikah. Impian untuk menjadi kaya pun akan segera terrealisasikan. Itu sebabnya, siapapun yang ingin mencelakai Wira sama saja dengan mencari masalah dengan mereka. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wira. Kedua preman yang berdiri di belakang Jamal seketika terkejut. Mereka merasa sangat iri setelah mendengarnya. Untuk apa merampok lagi kalau bisa menghasilkan 500 gabak per hari? Rasanya, mereka ingin sekali pergi mencari Wira sekarang juga. Untuk apa kalian beritahu aku soal ini? Kalian ingin aku ikut jual bakso ikan juga? Tanya Jamal. Dilihat dari ekspresi mereka, dia tahu bahwa kedelapan bawahannya ini tidak berbohong. Hal ini pun menyebabkan Jamal naik pitam. Kemampuan bela diri ketua Jamal sangat hebat, nggak cocok kalau jualan bakso ikan bersama kami. Kemudian, Panca menyeringai sambil menambahkan. Tuan Muda Wira ingin mengobrol denganmu. Dia sudah menunggumu di hutan belakang desa. Mengobrol denganku. Jamal terkekeh-kekeh sinis, lalu mengambil kapaknya dan berkata. Takutnya, dia sudah memasang perangkap di dalam hutan. Dia mungkin sedang bersiap-siap untuk menangkapku. Panca langsung memasang ekspresi suram. Dia menyahut. Ketua Jamal, perkataanmu ini kurang pantas, Tuan Muda Wira bukan orang seperti itu. Kalau dia ingin menangkapmu, mana mungkin menyuruh kami kemari. Bara juga tampak murung. Dia ikut berbicara. Tuan Muda Wira bilang, kamu nggak usah takut. Dia adalah orang berpendidikan, jadi nggak bisa ilmu bela diri. Dia menunggumu sendirian di sana, bahkan menyuruhmu membawa kapak. Botak turut menambahkan. Ketua Jamal, kalau kamu nggak berani, pulang saja ke desa 3 harimau. Tuan Muda Wira sangat baik, dia nggak akan mentertawakanmu. Kak kalian ini. Jamal pun murka karena para bawahannya meremehkannya. Dia berteriak. Orang sekejam aku mana mungkin takut dengan pelajar seperti dia. Aku akan pergi menemuinya sekarang juga. Aku ingin lihat, apa yang bisa dia lakukan kepadaku. Kemudian, Jamal langsung menuju ke belakang desa dengan membawa 2 buah kapak. Jika gagal memberi pelajaran kepada Wira, yang telah merebut ke-8 bawahannya, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Jamal akan langsung membunuhnya dengan kedua kapak ini, jika Wira memang tidak membawa anak buah. Dengan demikian, misinya pun akan selesai. Begitu Jamal pergi, ekspresi ke-8 orang itu berangsur berubah. Kita nggak seharusnya membantu Tuan Muda Wira menyampaikan hal ini. Benar-benar berisiko, ujar Sipit. Panca mengernyit seraya membalas. Tuan Muda Wira nggak mungkin berbohong. Tapi, Ketua Jamal belum tentu bisa dipercaya. Kalau dia murka dan langsung membunuh Tuan Muda Wira, bukankah itu artinya kita yang mencelakainya? Bara berkata dengan getir. Aku juga nggak ingin menyampaikan pesan Tuan Muda Wira. Tapi, apa yang bisa kulakukan kalau Tuan Muda Wira yang suruh? Tuan Muda sangat baik. Meskipun Ketua Jamal begitu kejam, dia pasti akan luluh dibuatnya. Semoga begitu. Sahut yang lainnya. Mereka diam-diam berdoa agar Wira diberkati. Kemudian, kedua preman yang ikut Jamal tiba-tiba mendekat dan bertanya. Kak, apa kami boleh ikut kalian berbisnis bakso ikan? Kami nggak ingin jadi perampok lagi. Panca menyahut. Kami hanya preman yang bertugas memantau dan nggak pernah membunuh siapapun. Tuan Muda Wira bersedia membantu kami membuka kedai di Kabupaten Uswal juga karena nggak ada yang mengenal kami. Tapi, kalian berbeda kalian sudah pernah membunuh. Kalau Tuan Muda Wira membantu kalian membuka usaha di Kabupaten Uswal, kalian hanya akan mencelakainya, kalau dikenal orang lain nanti. Jadi, kami nggak bisa membawa kalian pergi. Jelas Panca seraya melirik kedua preman itu. Begitu mendengarnya, mereka berdua pun tampal kecewa. Bara menasihati dengan lirih. Panca, Tuan Muda sudah bilang bahwa orang yang mau bertobat adalah orang baik. Kalau mereka benar-benar mau berubah, kita bisa saja membantu mereka. Mereka bisa berbisnis di kabupaten lain, kan? Kedua preman itu pun berbinar-binar setelah mendengarnya.